Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan sejarah. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi bumi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini karena manusia memiliki perbandingan otak dengan massa tubuh terbesar di antara semua makhluk yang ada di bumi. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika hanya sendirian ia tidak bisa menjadi manusia. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam. Di satu sisi ia menjadi anak buah, di satu sisi ia menjadi pemimpin, di satu sisi ia menjadi ayah atau ibu, di satu sisi ia menjadi seorang kakak, di satu sisi ia menjadi seorang adik. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang berarti pohon kayu. Pohon dalam pengertian ini merupakan suatu simbol yaitu simbol kehidupan. Adanya lambang pohon itu dapat menunjukkan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Dalam kandungan, lahir, bayi, dan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Fase-fase kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah khayal. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Dengan tulisan, manusia mencatat pengalamannya. Pengalaman yang dialami manusia dituturkan kembali dengan menggunakan bahasa. Sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Dapat dikatakan bahwa manusia berperan dalam sejarah yaitu sebagai pembuat sejarah karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Manusia adalah penutur sejarah dari cerita sejarahnya sendiri sehingga semakin jelas bahwa manusia adalah sumber sejarah. Dalam ilmu sejarah dibahas tentang manusia dalam kegiatan dengan masyarakat atau bangsanya merupakan kajian utama, yakni segala aktivitas manusia pada masa lalu. Namun seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bukan berarti sejarah membahas aktivitas manusia secara keseluruhan. Ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai macam peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Penelaahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepaskan dari adanya ruang waktu terjadi peristiwa tersebut. Jika waktu menitikberatkan pada aspek peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitikberatkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Pelantikan Soeharto dan B.J. Habibie selaku Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 11 Maret 1998 di tengah krisis dalam negeri yang terjadi berhasil menyulut kemarahan rakyat Indonesia. Presiden pun akhirnya membentuk Kabinet Pembangunan 7 untuk mengatasi krisis, namun kenyataannya tetap tidak bisa menyelesaikan masalah dalam negeri. Demo besar pun kian terjadi dan menuntut reformasi untuk segera terjadi di Indonesia. Berbagai demo terjadi hingga menewaskan 4 mahasiswa tersakti. Tak hanya demo, berbagai kerusuhan pun terjadi, seperti penjarahan, survei rasis, hingga pemerkosaan. Kejadian seperti ini terjadi di Jakarta dan berbagai kota lainnya di Indonesia. Kemarahan rakyat memuncak pada tanggal 19 Mei 1998 dengan menduduki gedung MPR DPR untuk menuntut Soeharto agar segera mundur. Tokoh nasional seperti Amin Rais menjadi penggerak aksi ini. Peristiwa ini berakhir pada tanggal 21 Mei 1998 dengan langsaran Soeharto dan digantikan oleh B.J. Habibie yang mendapat reaksi antusiasme oleh rakyat, baru setelah reformasi pun dimulai. Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, di mana konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah. Jika mempelajari sejarah menggunakan konsep ruang, kita harus bisa menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat setempat.
Konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah menurut Kunto Wijoyo mencakup 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Dalam hal ini, perkembangan sejarah akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari bentuk ke bentuk yang lain, biasanya dari yang sederhana ke bentuk yang lebih rumit. Sebagai contoh, manusia dan kehidupannya mengalami fase-fase, yaitu fase di kehidupan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan dalam kehidupan manusia. Kesinambungan itu terjadi karena manusia dalam kehidupannya diikat oleh waktu dan ruang. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiganya menunjukkan adanya kesinambungan. Masa lalu akan menentukan masa sekarang, dan masa sekarang akan menentukan masa depan. Waktu dalam pengertian ini dapat diartikan jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan bentuk waktu yang lainnya. Waktu dalam sejarah dapat dibagi menjadi 3, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.